Ikhwani wa akhwatina fillah azzakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ikhwani fillah azzakumullah, di antara yang kita pelajari dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu, bahwa isi dari kisah-kisah itu adalah merupakan metode bagaimana kita memahami dakwah para nabi. Sebab di antara kewajiban kita adalah berdakwah. Tetapi dakwah itu sama dengan kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya. Ia memerlukan tata cara, ia memerlukan aturan. Maka kewajiban dakwah itu mesti pula sama dengan kewajiban melaksanakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Dengan pelbagai metode kita baca di dalam surah Nuh dengan luar biasa. Ada metode terang-terangan, ada metode yang dengan pelan-pelan, dan semua cara dilakukan oleh Nabiullah Nuh. Kedua, bukan semata-mata uslub dakwah para nabi yang akan kita pelajari ketika kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, tetapi juga kita merasakan kebesaran para nabi itu menghadapi ujian-ujian dakwahnya, tribulasi dari semua perjalanan perjuangannya. Maka mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapatkan cerita ujian yang mereka hadapi dan bagaimana mereka survive menghadapi ujian-ujian itu. Maka inilah tujuan kita memahami kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan tentunya merupakan satu motivasi bagi kita untuk meneladani para nabi itu dalam segala hal. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadih kullala as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itu para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat dan seluruh alam. Akhirul aizakumullah, tegas di sini bahwa Al-Quran memang satu pelajaran bagi kita yang hanya bisa dinikmati sebagai sebuah pelajaran apabila kita memiliki dan memanfaatkan potensi yang Allah berikan, yaitu akal. Kemudian, apa tujuan kisah para rasul, tujuan yang kisah yang kita baca di dalam Al-Quran ini? Maka semata-mata untuk meneguhkan jiwa kita saat kita menghadapi masalah. Semata-mata untuk meyakini kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Semata-mata untuk mendapatkan nasihat dari semua alur cerita yang kita baca. Dan memahami bagaimana pelajaran dan peringatan yang Allah berikan di dalam perjalanan dakwah para nabi. Ikhwani wa akhwatina fillah izakumullah. Kalau kita baca ya dari sisi faedah kisah-kisah ini, luar biasa kita dapatkan begitu banyak. Ia menjelaskan dasar-dasar dakwah di dalam melaksanakan dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Kemudian dalam faedah memahami surah ini, memahami kisah dalam Al-Quran pula, untuk menanamkan akhlakul karimah dan budi yang mulia kepada kita. Karena kita bisa baca bagaimana para nabi itu ya, betul-betul berdakwah dengan sikapnya, bukan semata-mata dengan lisannya, tapi bilhal yang menjadi utama dalam dakwahnya. Untuk menampakkan kebenaran para nabi dengan dakwahnya, dan untuk menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujjah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan. Maka inilah di antara faedah-faedah mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 20, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadzal haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Di dalam ayat ini, surah Hud ayat 120 ini Allah berfirman, semua kisah-kisah Rasul itu kami ceritakan kepadamu Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan. Akhifillah aizakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka
Kisah-kisah ini merupakan daya tarik kepada kita untuk kita baca, untuk kita fahami, ya, agar kita mampu mengambil mutu manikam di dalam isi Al-Quran ini. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Akhi fillah izzakumullah, ada banyak ya macam kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita bisa bagi dengan beberapa macam ya. Pertama, ada di dalam Al-Quran itu kisah atau beberapa kisah yang pernah terjadi dalam sejarah. Dari Al-Quran dapat diketahui beberapa kisah yang pernah dialami orang-orang jauh sebelum kita, yaitu Nabi Adam misalnya, atau Nabi yang lainnya ya. Kisah Yahudi, kisah Nasrani, kisah Majusi, dan semua itu ada termaktub di dalam Al-Quran. Maka kita bisa bagi kisah-kisah dalam Al-Quran itu dalam beberapa sisi. Pertama dari sisi waktu. Ditinjau dari sisi waktu, akhi fillah izakumullah, kisah di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah kisah alam gaib yang terjadi di masa lalu. Jadi kisah alam gaib yang terjadi di masa lalu. Kita bisa baca misalkan di dalam kisah malaikat ketika dialog dengan Allah mengenai penciptaan khalifah bumi. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 itu ketika Allah katakan bahwa aku ciptakan manusia dan aku jadikan mereka sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam ayat itu sampai ayat ke-34 diceritakan betapa dialog antara malaikat dengan Allah untuk yang membahas tentang penciptaan malaikat sebagai khalifah bumi. Yang kedua misalkan kisah gaib yang sudah terjadi di masa lalu, kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana yang diungkapkan di dalam surah Al-Furqan ya, ayat ke-59 atau surah Qaf ayat 38. Begitu rigid, begitu detail Allah jelaskan tentang metode penciptaan langit dan bumi. Begitu pula yang sifatnya yang gaib yang telah terjadi di masa lalu adalah tentang penciptaan Nabi Adam dan kehidupannya ketika di surga. Ya, ini termasuk kisah-kisah gaib yang terjadi di masa lalu. Kemudian ada lagi kisah gaib yang terjadi pada masa kini. Apa kisah gaib yang terjadi pada masa kini yang ada di dalam Al-Quran itu adalah misalnya tentang turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar. Ya, yang diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5, maka itu merupakan satu hal yang kisah gaib yang terjadi pada masa kini setiap tahunnya tentunya ya. Setiap tahunnya kita bisa melihat bagaimana di malam-malam Lailatul Qadar itu memang akan diturunkan oleh Allah. Kemudian akhi fillah izakumullah, ada beberapa lagi di dalam Al-Quran itu kisah masalah gaib tetapi telah terjadi di masa lampau. Ya, telah terjadi di masa lalu. Dan kemudian saat ini yang kedua kisah hal yang gaib tapi terjadi di masa kini. Tadi surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ada lagi masalah gaib yang terjadi pada masa kini yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu terkait dengan kehidupan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, iblis, yang mana Allah ungkapkan itu di dalam surah Al-A'raf ayat 13 dan 14. Nah ini yang kedua, yaitu kisah gaib yang terjadi saat ini. Tapi ada lagi yang ketiga, kisah masalah yang gaib tetapi belum terjadi, belum terlaksana. Ya, dia akan terjadi pada masa akan datang. Apa itu contohnya? Kisah tentang akan datangnya hari kiamat. Ini merupakan hal yang gaib yang akan datang dan itu akan terjadi. Sebagaimana dalam Al-Quran diungkapkan dalam surah Al-Qari'ah, Al-Jalzalah, itu menceritakan tentang hal-hal gaib yang terjadi di masa datang. Kemudian akhi fil azakumullah, kisah gaib yang terjadi di masa datang adalah kisah tentang kehidupan orang-orang di surga dan kehidupan orang-orang di neraka seperti diungkapkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ghasiyah. Jadi di dalam tinjauan ya macam-macam kisah itu dari sisi waktu, ada yang masalah gaib yang terjadi di masa lampau,
masalah gaib yang terjadi saat ini dan masalah gaib yang terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu juga bicara tentang masalah sisi materi. Maka ditinjau dari sisi materi ini, kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada 3. Di antaranya yaitu kisah-kisah para nabi dan rasul. Nah, kisah para nabi dan rasul ini merupakan bagian yang berisikan seruan dan ajakan para nabi kepada kaumnya. Mukjizat-mukjizat Allah yang memperkuat dakwah mereka. Sikap orang-orang yang memusuhinya. Dan tahapan-tahapan dakwah yang mereka jalani. Dan akibat yang menimpa akibat yang menimpa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendustakan para nabi. Jadi kisah para nabi itu begitu banyak ya. Ada di dalam surah Adam, kisah Adam ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kisah Nabi Nuh ada pada surah Hud ayat 25 sampai 49. Kisah Hud, kisah Idris, kisah Yunus, kisah Lut, kisah Musa, kisah Harun, kisah Daud, Sulaiman, Ayub, Ibrahim, Ismail, dan semua nama-nama para nabi ya. Ada kisah Nabi Ishak, ada kisah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Yahya, Zakaria, Isa. Nah, akhirnya izakumullah. Kisah yang kedua adalah kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah At-Takwir ayat 20 sampai 24 atau surah At-Taubah ayat 43 sampai 57. Nah, maka kisah para nabi tersebut menjadi informasi yang sangat berguna bagi kita. Ya. Untuk bekerja keras, berupaya meyakini para nabi dan Rasul Allah, keimanan pada para nabi dan Rasul merupakan sebuah keharusan ya bagi kita saat ini. Jadi kisah Nabi Muhammad ini menjadi materi setelah kisah para nabi dan Rasul yang ceritakan sebelumnya. Nah, selain kisah-kisah para nabi sebelumnya, akhi fillah izakumullah, kita bisa saksikan juga kisah-kisah yang terjadi di masa Nabi. Ada kisah tentang Ababil, ada kisah hijrahnya Nabi, ada kisah terjadinya perang Badar dan perang Uhud, ada kisah tentang perang Hunain dan Tabuk. Maka kisah-kisah ini dipergunakan untuk memantapkan keyakinan dan keimanan peserta didik kita agar mereka betul-betul merasakan kebaikan dan bagaimana mereka merasakan denyut nadi kehidupan para sahabat yang luar biasa berkorban di jalan Allah. Akhirnya jazakumullah. Ada kisah di dalam Al-Quran itu yang berhubungan dengan kejadian masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Jadi ada kisah dalam Al-Quran itu disebutkan, tidak dijelaskan tentang kisahnya, tetapi tidak dijelaskan tentang latar belakang mereka, ya, karena mereka tidak disebut dengan nabi ya. Contoh kisah tentang Luqman, kisah tentang Zulkarnain, Ashabul Kahfi, Talut dan Jalut, Ya'juj dan Ma'juj, dan kisah bangsa Romawi, kisah tentang Maryam, kisah tentang Fir'aun, Qarun. Nah, ini kisah-kisah yang luar biasa isinya, dan kita ya, yang mengimani Al-Quran ini wajib paham apa pesan-pesan moral yang dikandung di dalam setiap kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka akhi fillah izakumullah, itulah muatan isi Al-Quran. Jadi faedah-faedahnya tadi sudah kita jelaskan ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melanjutkan bahasan kita pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.